Halo teman-teman semua, kenalin aku Raffi. Jadi kali ini kita akan belajar seorang tokoh yang namanya cukup tersohor dan terkenal kala itu hingga dengan sekarang. Siapakah dia? Dialah Immanuel Kant. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Jadi bagi yang belum tahu, bisa menonton dan menyaksikan video ini guna menambahkan ilmu dan insight-nya lebih. Dan yang sudah tahu bisa nanti lebih tahu lagi ya infonya kalau saja ilmu yang teman-teman tahu tentang Immanuel Kant belum ada dan bisa saya sampaikan pada saat video ini ditayangkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, bila teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang siapa sih Immanuel Kant dari awal dia dilahirkan sampai dengan sukses menjadi seorang filsuf yang pemikirannya terkenal kala itu. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita saksikan Immanuel Kant. Let's check it out. Awal kehidupan. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia, dari keluarga sederhana dengan latar belakang religius yang kuat. Ayahnya, Johann Georg Kant, adalah seorang pengrajin pelana, sementara ibunya, Anna Regina Reuter, dikenal sebagai seorang wanita yang soleh. Kant merupakan anak keempat dari 9 bersaudara, namun hanya 5 dari mereka yang tetap bertahan hidup hingga dewasa. Keluarganya merupakan penganut Lutheranisme yang taat, dan meskipun Kant memiliki pandangan agama yang berbeda, nilai-nilai moral yang kuat dari keluarganya membentuk banyak gagasan dalam moralnya. Kant memulai pendidikannya di Collegium Fridericianum, sebuah sekolah Latin di Königsberg yang memberikan dasar yang kuat dalam teologi, bahasa Latin, dan juga filsafat. Pada tahun 1740, ia masuk ke Universitas Königsberg di Albertina, di mana ia belajar teologi, filsafat, matematika, dan juga pengetahuan alam. Karir akademis. Selama di universitas, Kant belajar di bawah bimbingan Martin Husserl, seorang filsuf yang juga memiliki latar belakang dalam ilmu fisika Newtonian. Pengaruh Husserl sangat penting dalam mendorong minat Kant pada filsafat, terutama dalam perdebatan tentang metafisika dan epistemologi, serta dalam mempelajari sains alam. Kant tertarik pada perkembangan ilmu pengetahuan alam, terutama fisika. Namun, ia juga mengarahkan dirinya pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang lebih mendasar tentang pengetahuan dan juga moralitas. Kant awalnya fokus pada studi teologi, karena keluarganya berharap dia akan menjadi pendeta Lutheran. Tetapi, ketertarikannya pada filsafat dan matematika membuatnya beralih ke studi ilmiah. Kant juga mempelajari karya-karya penting dari filsuf-filsuf Eropa sebelumnya, termasuk Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, René Descartes, dan juga John Locke. Namun, titik balik yang paling signifikan terjadi ketika ia membaca karya David Hume, seorang filsuf Skotlandia yang sangat kritis terhadap metafisika tradisional. Hume, dengan skeptisnya tentang hubungan kausalitas dan pengetahuan empiris, mengguncangkan dan membuatnya terbangun dari apa yang disebut tidur dogmatis metafisika. Dari sini, Kant mulai merumuskan pandangan filosofisnya sendiri yang menjadi dasar dari karya-karya besarnya di kemudian hari. Kehidupan pribadi. Immanuel Kant terkenal memiliki gaya hidup yang sangat disiplin dan teratur, terutama setelah ia mulai meniti karir sebagai akademisi. Kant adalah orang yang sangat menghargai waktu dan rutinitas. Dia menjalani hidup dengan pola yang sangat ketat, seperti mulai dari bangun, makan, dan berjalan-jalan pada waktu yang sama setiap harinya. Kegiatan sehari-hari begitu teratur sehingga warga Königsberg dikatakan bisa menyetel jam mereka berdasarkan kebiasaan Kant, terutama kebiasaan untuk berjalan-jalan pada sore hari. Meskipun hidupnya sangat tertib, Kant memiliki minat intelektual yang sangat luas dan menikmati perbincangan intelektual dengan teman-teman serta koleganya. Ia juga gemar membaca dan menulis, meskipun ia sangat jarang berpergian jauh dari Königsberg. Seumur hidupnya, Kant tidak pernah menikah, dan banyak yang mengatakan bahwa ia lebih mementingkan tugas akademis serta meditasi filosofis daripada kehidupan pribadinya yang sibuk atau romantis. Kehidupan pribadi Kant yang sederhana dan teratur seringkali bertentangan dengan pemikiran filosofisnya yang kompleks dan juga revolusioner. Meskipun kehidupan sehari-harinya tidak penuh drama, dampak dari pemikiran dan karya-karyanya pada dunia intelektual tidak bisa diremehkan. Kant memegang keyakinan bahwa filsafat adalah tentang pencarian kebenaran dan moralitas,
dan ia menjadikan ini sebagai misi hidupnya. Pemikiran filsafat Kant. Immanuel Kant adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Gagasannya mencakup berbagai bidang, mulai dari metafisika, epistemologi, etika, hingga estetika. Yang pertama, kritik terhadap filsafat rasionalisme dan empirisme. Kant hidup pada masa perdebatan besar antara rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes dan empirisme yang dikembangkan oleh David Hume. Rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal, sedangkan empirisme percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kant mencoba mendamaikan kedua pandangan tersebut melalui pendekatannya yang disebut transcendental idealisme. Dalam karyanya yang paling terkenal yaitu Critique of Pure Reason, kritik atas akal budi murni 1781. Ia menyatakan bahwa meskipun semua pengetahuan kita dimulai dari pengalaman, akal memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman tersebut. Dengan kata lain, akal manusia bukanlah sekedar penerima pasif dari informasi indrawi, melainkan aktif mengorganisasikan dan menstrukturkan pengalaman. Transcendental idealisme. Menurut Kant, ada perbedaan antara dunia sebagaimana yang kita alami, yaitu fenomena, dan dunia sebagaimana adanya di luar pengalaman kita, yaitu noumena. Kita, sebagai manusia, hanya dapat mengetahui dunia fenomena, karena dunia noumena tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Kant juga memperkenalkan konsep kategori akal, yaitu kerangka mental yang memungkinkan kita mematuhi dan mengorganisasi dunia. Yang ketiga, etika deontologis. Salah satu kontribusi besar Kant dalam dunia etika adalah teori moral deontologis. Dalam karya Groundwork of the Metaphysics of Moral atau Dasar-dasar Metafisika Moral 1785 dan Critique of Practical Reason atau Kritik atas Akal Budi Praktis 1788, Kant memperkenalkan prinsip imperatif kategoris. Imperatif kategoris sendiri menyatakan bahwa tindakan kita harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Sebagai contoh, jika seseorang ingin berbohong, mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka bersedia hidup dalam dunia di mana semua orang berbohong? Jika tidak, maka tindakan itu tidak bermoral. Etika Kant bersifat deontologis, artinya ia berfokus pada kewajiban moral, bukan konsekuensi dari tindakan. Menurut Kant, tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip moral, tanpa memandang akibatnya. Yang keempat, filsafat politik dan hukum. Kant juga menulis banyak tentang filsafat politik. Dalam esainya yang berjudul Perpetual Peace atau Perdamaian Abadi 1795, ia mengusulkan sebuah sistem internasional di mana negara-negara beroperasi dalam kerangka hukum internasionalnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan rasional. Ia percaya bahwa perdamaian global hanya bisa dicapai melalui kerjasama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, pengaruh dalam estetika dan teologi. Dalam Critique of Judgment atau kritik atas daya penilaian 1790, Kant mengembangkan teori estetika dan teologi. Ia mendiskusikan pengalaman estetis atau keindahan sebagai suatu subjektif, tetapi memiliki universalitas subjektif. Artinya, orang bisa berbeda dalam pendapat mereka tentang seni, tetapi mereka juga dapat berbagi pengalaman yang sama dalam meresapi keindahan. Tahun-tahun terakhir dari kehidupan Immanuel Kant. Pada masa akhir hidupnya, Kant menderita berbagai masalah kesehatan. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia menjadi sangat lemah secara fisik dan juga mental, dan ia mulai berhenti menulis pada tahun 1796. Kant meninggal pada 12 Februari 1804 di kota kelahirannya, Königsberg. Kata-kata terakhirnya yang terkenal adalah "Alles ist gut." Semua baik-baik saja. Kant dimakamkan di Katedral Königsberg, dan di nisannya terukir kalimat terkenal dari karyanya yang berjudul Critique of Practical Reason, yang berbunyi, "Dua hal memenuhi pikiran dengan kekaguman, dan hormat yang semakin meningkat. Semakin sering kita tekun dan merenungkan, langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku."
warisan pemikiran. Pemikiran Immanuel Kant terus berpengaruh hingga saat ini. Ia dianggap sebagai tokoh penting dalam filsafat modern dan epistemologi, serta dikenal sebagai pendiri dari filsafat kritis. Gagasan-gagasannya memberikan landasan bagi banyak pemikiran filsafat barat kontemporer, mulai dari filsafat analitik hingga filsafat fenomenologi. Filsafat moral Kant juga memiliki dampak besar dalam teori etika kontemporer, terutama dalam perkembangan teori keadilan, hak asasi manusia, dan etika politik. Kant dianggap sebagai salah satu dari sedikit filsuf yang karyanya menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, politik, dan juga hukum. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.